Bismillahirrahmanirrahim. Hai menjadikan tahiyatul Islam tahiyatul barakah tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Abu rahmatil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di waktu subuh yang penuh barokah ini, yaitu mengucapkan alhamdulillah atas segala puji, atas izinnya, atas ridhonya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul untuk memakmurkan rumah Allah, berkumpul untuk talabul ilmi, berkumpul untuk silaturahim, berkumpul yang pasti untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat sunat dan wajib. Salat wajib yaitu salat subuh berjamaah. Semoga langkah-langkah kita ikhlas karena mencari Allah, agar kita mendapatkan kebaikan berikutnya, karena Allah senantiasa memberikan kebaikan yang besar bagi orang hamba ikhlas walaupun itu sedikit. Salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid At-Ta'awun dimakan Allah. Izinkan mungkin hari ini saya membahas satu tema, mengingatkan kita tentang langkah-langkah syaitan. Jadi kalau kita bicara tentang hidup kita di muka bumi ini ada makhluk yang lain. Bukan hanya kita, namun juga ada namanya malaikat. Ada yang namanya jin. Ada yang namanya hewan dan tumbuhan dan sebagainya. Semua itu harus disadari oleh kita bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk yang lain itu punya peran. Punya apa Pak? Peran. Dan kita harus mengetahui itu, dan Al-Quran sudah menjelaskan berabad-abad yang lalu terkait tentang yang namanya peran dari kehadiran mereka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini masuk TV ya, jadi masuk Facebook. Kita yang harus kita pahami, karena ini adalah bab akidah atau keyakinan yang tidak boleh luntur. Sampai Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalimat itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh mengikuti. Jadi ittabi'u itu mengingatkan kita dengan suatu proses, suatu ilmu yang harus kita dalami. Beda mungkin kalau kita taqallad ya, kalau bahasa taqallidu itu bermakna taklid, tidak perlu dengan ilmu yang dalam. Kita hanya mengingat saja sudah cukup. Ya. Tapi di sini yang dituntut oleh Allah, kita itu harus mengetahui secara keilmuan. Ya.
Karena Allah mengatakan ittabi'ul ahsan. Kita harus mengikuti yang paling terbaik, yang paling memiliki keilmuan agar kita tahu seperti apakah namanya khutuwat. Khutuwat itu sebenarnya terkait tentang langkah-langkah kalau bahasa semudahnya. Tetapi semuanya khutuwat itu bermakna perencanaan. Jadi kalau kita lihat ini membuktikan bahwa syaitan, nah, kalau kita sepaham, itu ternyata memiliki perencanaan. Di dalam hidup mereka, mereka selalu merencanakan berbagai hal supaya rencananya itu berhasil. Dan rencananya itu mereka itu kalau suro itu artinya musyawarah. Ini kan mereka itu musyawarah bukan hanya kebaikan, tapi dalam keburukan, dosa mereka itu apa? Bermusyawarah. Sampai Ibnu Abbas beliau mengatakan ketika menafsirkan satu ayat berkenaan tentang jumlah dari jin itu atau setan itu, mungkin nanti kita bahas nanti lebih lanjut. Itu adalah 1000. Nafarnya itu bermakna 1000. Nafarun minal jin. Itu berjumlah 1000. Jadi setiap kita itu akan dihadapi, senantiasa di bahasanya itu akan dikerjai oleh namanya 1000 jin. Kira-kira 1 banding 1000 menang mana, Bu? Halo, menang mana? 1000. Berarti ketika kita sudah secara logika kalkulasi, kita kalah. Kalah. Tetapi yang kita harus pahami, inna quwwata lillahi jami'a. Allah itu lebih kuat dari segalanya. Kekuatan itu milik Allah. Maka Allah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih cara bagaimana menghindarkan atau Allah memberikan kekuatan kepada kita atau kita diberikan tameng bagaimana menghadapi mereka itu. Maka kita harus pahami dengan lebih dalam, mudah-mudahan sampai jam 6 kurang beres. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi apa itu langkah-langkah syaitan? Apa rencana-rencana dari iblis lanatullah alaihi dan beserta tentaranya kepada manusia? Sebelum itu mari kita kenal apa itu iblis. Ya. Jadi jangan sampai nama anak kita iblis. Mohon maaf ya, mesti salah namanya bagus itu dalam Al-Qur'an. Ternyata salah. Jangan. Jangan. Tidak selalu dalam Quran itu nama itu bagus. Termasuk iblis. Atau Abu Lahab, jangan nama Abu Lahab. Atau Fir'aun, jangan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, iblis itu bermakna dalam lisanul Arab, iblis minal balasi wal ya's wal qat'u minal khair. Jadi iblis itu bermakna dari kata al-balas. Hati-hati yang suka berkata saya balas. Wah, ciri-ciri iblis ini namanya ya. Jadi itu berasal dari mana? Kata balas. Ya. Yaitu mereka wahwal ya'su, mereka itu putus asa. Ya, karena mereka termasuk iblis ini makhluk yang sudah putus asa dari kebaikan. Karena kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Maka dia putus asa. Wal qat'u minal khair. Dia terputus dari kebaikan, bisa kebayang. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri yang namanya makhluk, namanya apa? Iblis. Itu tidak ada kebaikan. Walaupun iblis itu senantiasa mengembuskan nilai kebaikan kepada diri manusia, tapi memiliki tanda kutip. Ada keinginan di balik batu, udang di balik batu. Dan inilah hebatnya iblis.
kemampuan dia untuk bisa membuat kita tuh terlena, ya, ya, tergoda, ya. Artinya mereka adalah makhluk yang sangat sekali mampu bisa membuat kita ini termasuk orang-orang yang mudah, ya, bahasanya apa ya, tergoda dengan rayuan iblis. Itu yang pertama. Kemudian makna syaitan. Nah, ini kan bala tentaranya atau sifatnya. Sifatnya dari bala tentara itu siapa? Syaitan. Ini menarik ini. Kalau kita kaji secara bahasa, karena saya satunya sesa Arab begitu, jadi saya itu banyak mengkaji, mencoba merenungi kalimat shin, kalimat to dengan nun. Ternyata itu punya apa, pelajaran buat kita. Shin, kalau kita belajar ilmu ini, ilmu tajwid, ya, shin itu sifatnya itu adalah tafasyi, menyebar. Jadi mohon maaf nih, kalau kita lagi mau ngaji, mau kita sholat, mau kita zikir, ya, mereka itu menyebar. Gimana caranya supaya kita zikirnya nggak lama, zikirnya lalai, zikirnya cuma hanya lisan? Gimana caranya? Ya itulah kerjaan iblis. Karena mereka itu ngurusin satu orang 1000 setan. Kira-kira itu banyak idenya enggak itu? Ini secara logika, kira-kira ini jin ini, setan ini, di kalangan jin ini mereka idenya banyak enggak? Banyak. Artinya mereka itu tahu kelemahan kita. Kemudian kelemahan saya sebagai ustaz, bapak sebagai mungkin yang mendengarkan, ibu yang mendengarkan, tahu kan kelemahan si anu. Wah, si fulana, wah ini mah gampang, ditawel dikit langsung ngantuk. Gitu. Ada gitu, ada yang kayak gitu. Baru ditiup aja, ditiup. Ngantuk nggak dia? Ngantuk, ada. Ditiup aja dan langsung, karena mereka kan dengan tiupan. Makanya ada dalam satu hadis, Allahumma inni a'udzubika, disebut apa? Berlindung dari apa? Namanya tiupan dari setan. Setan itu ditiup, matanya jadi apa? Apalagi bahwa Pak, coba kalau lagi Jumatan, coba lihat. Cuma Ustadz kan kita tahu ya, mulai Jumatan, makanya Nabi itu kalau Jumatan suaranya ada keras. Bukan Nabi ini marah, bukan. Untuk musir setan, Pak ahli muhaddisin. Kenapa? Karena setan itu menyebarkan berbagai cara supaya apa? Tidak mendengarkan khutbah. Ya. Kan ada orang kan saking khusyuknya tiba-tiba di alam yang lain, kan gitu kan ya. Nah, benar Pak, ngerasain nggak Pak? Kalau lagi capek kan, ngerasain nggak Pak? Pokoknya khutbah kan nggak boleh lama-lama. Sunnahnya bukan, sunnahnya itu tidak boleh lama-lama. Gitu. Nah, ini kita harus pahami. Ini cara desain itu gimana? Cuma tiupan aja langsung bikin apa, kita tidak sadar, tidak ingat, ngantuk, tidak khusyuk. Ini hebatnya dari apa kerjaan atau cara syaitan. Tafasyi. Syaitan pakai ya matlin, lembut. Setan itu lembut, ya, bahasanya lembut, enak gitu kan. Ah, bagusnya kamu jangan begitu, ini bagusnya kan gitu kan, perang batin gitu loh. Ya, kalau ngalami dulu, saya dulu pernah ngalami yang namanya waktu kecil itu, karena ikut silat, sering pulang malam silat, diisi ilmunya itu, setan itu sering datang. Ya, dia perang batin. Kira sholat nggak ke masjid, gitunya. Perang batin gitu deh. Sholat nggak, waktu kecil itu sholat nggak. Kata-kata mungkin yang satu, nggak usah sholat. Ngapain sholat? Ya, itu perang batin loh. Jadi di dalam hati kita itu, kalau dalam kajian keilmuan di Inggris itu ada ahli jantung, itu ada bilik kanan dan bilik kiri, dan bilik kanan itu bisikan malaikat, bisikan kiri itu syaitan. Itu luar biasa. Tapi berbeda halnya dengan orang yang berilmu.
Kalau orang yang berilmu setelah ilmu, dia akan memiliki kekuatan menghadapi berbagai godaan syaitan. Dan cuma ada harokat sebentar dia. Ketika kita ingat kepada Allah, langsung apa? Hilang setan itu. Gampang ngalahin setan itu. Yang susah itu ngalahin setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin gampang, tinggal kita ingat pada Allah, langsung setan minggir itu Pak. Tapi kalau kita baca ta'awud di sebelah kita setan dari kalangan manusia, tetap aja malah dia ketawa minggir aja. Betul nggak? Nah ini kita harus paham. Pohonnya kuat, memang dia kuat, punya power. Tokoh dia punya power, tapi apa? Pohonnya lemah sebenarnya. Karena huruf nun ini tandanya lemah. Nah kayak syaitan karena tadi pasti kan ada powernya lemah. Hembusannya lemah, cuma di sini yang membuat kita kuat karena kita dilindungi kepada Yang Maha Kuat. Ya, jadi itu yang namanya apa? Syayatinal insi wal jin, syayatinal insi wal jin. Jadi nama syaitan itu dari kalangan jin kata Allah. Surah Al-An'am 100. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita perlu belajar sejarahnya lagi tentang adanya iblis dan setan. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, terkait tentang setan. Dan surah Al-Baqarah ayat 34 dijelaskan, "Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Itu juga. Ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan, sombong dan termasuk orang kafir. Iblis itu kata Ibn Abbas adalah jin yang bernama jin yang paling mulia, namanya Azazil. Dia hidup, dia ibadah sampai dia naik tingkat ke langit 7, 6.000 tahun ibadah. Halo, kira kita kuat nggak ibadah 6.000 tahun? Nggak akan kuat. Sehari aja ibadah total, nggak kemana-mana Bu. Kira kuat tidak? Halo, sehari aja. Kuat tidak? Ini namanya iblis ini sebelumnya adalah makhluk yang rajin ibadah sampai tingkatnya sampai tinggi sekali. Gitu. Levelnya udah level tinggi itu ibadahnya. 6.000 tahun ibadah. Bisa kebayang itu. Ibadahnya itu enggak pernah apa? Males. Ya, bosan ibadah wae. Kan gitu kan. Mungkin ada hal itu ada pada diri manusia, tapi iblis sampai begitu. Nah, ketika dalam kondisi dia tingkatan yang sangat tertinggi itulah Allah uji datangkan makhluk baru. Siapa namanya? Adam. Itu manusia. Itu sebenarnya. Ya. Kelebihannya kalau jin itu atau iblis ibadahnya bagus, tapi kalau Adam kelebihannya apa? Adam itu punya kelebihan apa? Al-ilmu. Wa 'allama Adam. Jadi Allah ajarkan kepada Adam asmaullah, semua nama-nama bisa kebayang pakai kullah. Itu dengan taukid luar biasa. Setiap itu dikasih tahu namanya. Nama yang paling belum pernah dinamain oleh ilmuwan kita, Nabi Adam sudah tahu, dikasih tahu. Yang paling terkecil yang nggak pernah apa dilihat oleh manusia itu diberitahu yang ada di langit dan di bumi. Jadi makhluk yang paling pintar itu siapa sih sebenarnya? Saya nanya, Nabi Adam. Diberitahu tentang kelebihan itu. Ini yang menyebabkan Allah mengutamakan orang yang berilmu ketimbang orang yang tidak berilmu. Ternyata orang berilmu itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang pintar dihargai oleh Allah Subhanahu. Pintar dalam apa? Dalam keilmuan yang positif, apalagi keilmuan dalam beragama. Ya, ini yang kita harus paham. Ternyata iblis itu nggak punya apa-apa. Dia makhluk pertama kata Ibn Abbas, tinggal di muka bumi, tapi tidak tahu bagaimana cara memakmurkan bumi. Maka terjadilah kejadian merusak alam bumi. Secara apa? Alam mereka rusak, alam bumi itu rusak. Didatangkan itu yang namanya makhluk Adam ya untuk apa? Menjaga bumi dari kehancuran. Gitu. Jadi kalau ada cerita manusia itu malah merusak bumi, ya berarti ada sifat-sifat iblis. Ya. Illa iblis. Jadi iblis ini termasuk disuruh sujud, disuruh hormat kepada apa? Malaikat tidak mau. Tidak mau. Kenapa? Saya lebih duluan. Kalau bahasa seniorita, aku mah paling apa? Paling tua. Kalau bahasa kita mah paling beruban. Bahasanya begitu. Wah, saya mah paling apa? Paling soleh lah bahasa. Kenapa? Karena iblis ini solehnya sampai 6.000 tahun. Ini kesolehannya itu. Kita bisa lihat. Maka Aba dia enggan, nggak mau menghormati Nabi Adam yang baru lahir, yang baru dia itu diberi ilmu, tapi dia karena dia tahu bahwa ternyata kalau namanya malaikat tahu kelebihan dari Nabi Adam, maka dia menghormati Nabi Adam. Karena ilmunya tidak dapat. Ilmunya apa? Tidak dapat. Sok Bapak, ada orang berhasil, orang kaya berhasil dengan penelitiannya, mungkin namanya masakannya, kan gitu kan ya. Ya, itu Bapak kok bisa berhasil usaha padahal cuma batagor, misalnya begitu kan ya. Kira-kira orang yang ikutinnya itu bertanya kepada dia sampai mungkin mengikuti dia, kira-kira Bapak punya waktu kapan ya ngasih ilmu kepada saya, kan begitu kan. Padahal dia lulusan SD. Kan banyak sekarang lulusan SD, betul kan? Yang dia berhasil karena apa? Ilmu yang dia miliki. Jadi itu apa sih tujuan yang harus kita pahami? Ini kita bicara adab. Tujuan iblis itu setan adalah menjerumuskan manusia. Ternyata mereka itu adalah punya tujuan. Apa tujuannya? Adalah innama yuridu syaitan yuqi'a bainakumul adawal baghdha fil khamri wal maisir. Semua setan itu ingin menimbulkan itu namanya permusuhan dan kebencian di antara apa? Manusia. Lewat apa? Khamar. Tahu khamar? Khamar itu adalah kaitan yang membuat orang itu tidak berpikir dengan jernih. Kalau minum khamar itu akan membuat orang jadi lupa. Saya punya pasien ibu-ibu dicerita dia masalah dengan suaminya terus kemudian tidak mempedulikannya, ya tidak pernah nafkah lahir batinnya, ya akhirnya dia bahasanya keluar dari kehidupan suaminya, keluar di orang Jawa keluar Bandung, mau ke Bandung aja nyari kerjaan. Tapi suaminya nggak mau kalau dia berpisah, gitu kan? Dia berpisah nggak mau. Kata suami saya terus, orang saya supaya tidak ngasih tantangan itu perceraian. Saya ingin perceraian karena dia sudah jatuh takliknya, gitu sehingga takliknya dia tidak menafkahi lahir batin. Akhirnya apa? Dia dilakukan untuk menghilangkan rombongan dari suami saya, sering teror suami saya, suruh balik lagi gitu. Akhirnya saya minum khamar. Minum apa? Khamar. Mabuk katanya. Kenapa ibu mabuk? Ya ini supaya hilang itu dengan suami saya. Tapi angel dah diteror banyak, akhirnya masih ingat. Itu cerita. Khamar itu bisa menghilangkan tapi sebentar.
Nah, bagaimana cara berdoa saja, cari Tuhan terbaik. Ya, karena memang sudah melakukan berbagai banyak hal, KDRT, sudah tidak menafkahi, ya, tidak peduli dengan saya harus nyari nafkah sendiri dan sebagainya. Karena itu harus perlu jalan yang terbaik, minta kepada Allah. Ini cerita sekelumit tentang kondisi zaman sekarang. Banyak cerita orang mabuk itu karena hal-hal yang mungkin yang dia tidak mampu bisa menyelesaikan masalahnya. Setan itu punya peran untuk ke sana. Bagaimana dia lupa sampai lupa sholat. Misalnya judi itu sama. Judi online itu membuat orang itu ketagihan kan. Karena pertama caranya bagaimana supaya dia ketagihan dikasih keberhasilan judi online. Itu langkah-langkah setan sehingga dia lupa kepada Allah, lupa tentang kewajibannya sebagai suami menafkahi misalnya keluarganya, dan banyak cerita orang bangkrut gara-gara judi, dan itu adalah langkah-langkah syaitan. Ya, maka inilah yang harus kita pahami. Kalau ulama-ulama empat mazhab itu punya mengatakan lebih luas daripada itu, bahwa setan itu adalah menyesatkan manusia dalam tauhidnya, berubah itu namanya tauhid dia kepada Allah, berubah itu namanya merusak ibadahnya, merusak akhlaknya. Masya Allah, itu tugas mereka. Kita berlindung dari itu semua, ya Allah. Mudah-mudahan dari termasuk orang yang dilindungi Allah dari hal-hal. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui ini langkah-langkah mereka, Imam Hasan Al-Basri mengatakan seorang tabi'in, man lam ya'rif madkhal syaitan khudi'a bihi. Jadi siapa yang tidak kenal pintu masuk setan, dia akan tertipu, gampang tertipu, gampang mudah tergoda kalau tidak tahu ilmu ini. Makanya harus tahu ilmu ini supaya kita nggak mudah tertipu. Kan makanya materinya itu adalah apa bahasanya, mengenal, memahami, ya, menyadari dan mewaspadai langkah-langkah mereka. Karena mereka innahu lakum aduwwum mubin. Bagaimana yang namanya mereka goib tapi disebut oleh Allah musuh yang nyata? Kumaha carana itu? Secara logika. Betul nggak? Secara logika kita gimana bisa menyerap apa yang Allah sampaikan kalau nggak jelas tanpa ilmu. Nah, oleh karena itu kita harus paham sampai Imam Hasan Al-Basri saja mengatakan bahwa barang siapa yang tidak kenal tentang namanya pintu-pintu masuk syaitan khudi'a bihi, maka dia akan tertipu. Maka ada 6. Ini salah satunya 6, bukan satu-satunya tapi salah satu. Langkah-langkah mereka yang pertama adalah was-was. Was-was. Jadi kalau kita ibadah sudah mulai was-was, insyarril waswasil khannas. Sudah mulai ada bisikan. Ada bisikan untuk tidak melakukan kebaikan. Ada bisikan untuk kurung, untuk apa? Melakukan kebaikan. Tetapi dia kalau kita berzikir langsung bersembunyi, diam. Waswas itu berhenti. Kalau kita paham, karena yang namanya orang bertakwa, orang beriman dan tawakal itu dia itu langsung apa? Dia langsung zukiru, dia langsung ingat kepada Allah. Jadi dia mengingat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini was-was. Ini banyak kita itu sering was-was. Ya, ada rasa apa? Was-was. Ada bisikan dalam diri kita untuk tidak melakukan kebaikan. Mau tahajud, nanti aja. Masih jam 3. Betul nggak Bu? Udah aja, pipis aja, setelah itu tidurlah lagi. Padahal itu waktu-waktu yang spesial. Jam 4 udah tinggal, nanti jam 4, masih jam 4. Kan subuh jam berapa?
jam 5 kurang gitu kan, masih ada waktu. Nah misalnya kan, itu setan itu pintar, was-was yang membuat bisikan, membuat kita jadi urung untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian tazyin, jadi semacam zaina lahum syaitan a'malahum, jadi menghiasi dosa. Dosa itu kelihatan indah, dosa itu kelihatan enak, dosa itu kelihatan apa ya, pokoknya membuat kita tuh jadi nyaman. Ada orang melakukan dosa bahagia, ada nggak? Ada. Tampil di TikTok, tampil di mana? Di Facebook. Tapi kayak merasa dia bahagia dan melakukan dosa. Mohon maaf, ibu tidak pakai jilbab. Mohon maaf. Ya, tidak pakai apa? Jilbab. Saya nanya, dosa apa enggak? Tidak pakai jilbab. Waalaikum. Halo. Aurat ibu di mana? Kelihatan apa? Wajah dengan telapak tangan. Itu jumhur ulama. Kalau cadar itu bukan, itu mah bagian dari sunnah. Ada beberapa imam mazhab itu mengatakan begitu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu wajib karena situasional. Adanya fikih mazhab itu lebih sifatnya situasional. Situasional itu apa? Kondisi berbeda. Suatu yang berbeda, kondisinya gimana. Misalnya kalau banyak kayak ibu tinggal di India, ya 5 menit sekali ada terjadi pemerkosaan, pembegalan, pelecehan, ya otomatis pakai apa? Cadar, menghindarkan itu. Apalagi yang cantik, yang nggak cantik mah lewat aja, nggak usah. Kan situasional, sifatnya apa? Situasional. Ya, kita harus tahu ilmu fikih itu begitu, sifatnya situasional. Jadi sehingga ulama itu memazhabkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah dan sebagainya. Kalau kita itu kan memahami itu sebagai situasional sikapnya. Jadi harus paham. Jadi kalau ibu mah wajah dengan telapak tangan. Tapi kalau Abu Hanifah ketika situasi tertentu ibu pekerja di sawah, ya kerja di sawah, kerja ngajarin berenang, kira-kira pakai nggak kaos kaki? Kebayang itu kalau pakai kaos kaki lama-lama kaki ibu jadi mengkerut, mungkin banyak kutuan. Jadi apa rombehannya? Cek warung Sunda mah rombehan. Jadi Islam mah mudah, ini dini sebenarnya susah. Bagaimana caranya? Ya tadi para fikih mazhab itu memberikan tawaran. Bagaimana cara supaya kita mudah melaksanakan Islam, diramu oleh mereka. Jadi ini harus kita paham. Setan itu pintar menghiasi kita itu supaya kita anggap dah dosa nggak apa-apa. Ya, ternyata dosa itu enak. Nah gitu. Minum khamar, narkoba, enak nggak? Enak ya kalau orang sudah, makanya mereka berulang-ulang kan melakukannya. Kenapa? Karena enak, play. Ada yang pernah narkoba di sini ada. Tapi seperti itu, tanya aja kepada orang-orang yang pernah itu, waduh, play Ustad, katanya. Play itu apa nih Pak? Bahasa ini ya, play itu apa? Pokoknya kayak segala indah aja lah di awang-awang. Ketiga ini mereka takhwif, mereka menakuti. Jadi syaitan itu berusaha untuk yukhaffi awliya mereka, itu adalah di dalam surah Al-Imran 105 senantiasa menakut-nakuti. Dzalikum syaitan yukhawwifu awliya, mereka menakut-nakuti orang-orang yang dekat dengan Allah, ditakut-takuti. Itu nanti kamu miskin, ibadah kamu nggak ada manfaatnya, nanti kamu jadi miskin. Ya dukumul faqra. Mereka mengingatkan kita supaya kita itu meninggalkan ibadah. Jadi ini harus kita menakut-nakuti. Lagi mungkin sholat tahajud misalnya, takut nanti apa ada juri di WC atau ada yang batuk
Jadi pas sudah ada batuk langsung balik lagi ke apa? Ke tempat itu. Setan pun begitu, nakut-nakutin. Saya punya pasien badannya gede, mohon maaf nih sih kalau merukyah sih. Ada itu yang dia itu bawa tentara, perwira, badan besar. Tapi takut. Kalau mau ke WC minta diantarin sama istrinya. Tadi saya kenapa jadi sien kieu tadi? Ya, saya bilang, Pak Komandan, ya kalau yang namanya kayak gitu, Bapak keluarin aja. Saya bilang, jimat-jimat. Kok Ustadz tahu? Nah itu sembunyinya setan udah di sana. Saya bilang. Akhirnya pas dikeluarkan, jimat-jimatnya dibakar, hilang rasa apa? Was-was dia, takutnya dia. Terus juga ibu-ibu itu yang udah tua, halo, ada yang tua nggak di sini? Iya, ada tua, tapi udah semua ya, ini rata-rata masih muda. Itu ada yang tua-tua itu rata-rata begitu. Mau bapak yang aki-aki ini, itu biasanya ketika mau dia usia mau apa sakatul maut, takutnya masya Allah, takutnya sangat luar biasa sampai dia mengatakan, tak takut jadi orang takut mati katanya. Padahal dia sudah tua. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada tulisannya luar biasa. Ya, ini yang kita harus pahami. Ya, ternyata setan itu memang dia itu akan berusaha semaksimal sampai ketika mau menemui ajal. Kata Nabi, ujian yang paling berat bagi orang beriman ketika mau menemui ajal. Kenapa? Sakatul maut. Sakarat itu apa? Sakarat itu kata sakarot. Kalau sakarot itu para mabuk. Ya, jadi nggak bisa konsen. Orang ngucap talqin, la ilaha illallah, dia nggak bisa ngucapinnya kalau orang nggak biasa. Agak sulit, agak sulit. Makanya kan kalau ada yang meninggal udah kecil talqin tetap aja dia Allah Akbar. Kan gitu kan? Walaupun tetap itu bagian dari zikrullah. Tapi betapa besar luar biasanya ujian ketika masa sakaratul datang itu nama leluhurnya, datang itu orang tua yang udah meninggal, datang orang kekasihnya yang udah meninggal mungkin yang namanya suaminya udah masuk agama Yahudi, masuk agama Nasrani, agama ini yang benar. Wah, bayangin tuh. Yang ngomongnya siapa? Orang yang kita cintai. Makanya kita nggak boleh bucin. Bu, halo, ke suami mah nggak boleh bucin. Tahu bucin? Cinta banget. Kalau orang beriman tuh asyaddu hubbalillah, hanya cinta, sangat cinta hanya kepada Allah. Kalau ke manusia, ke Rasul. Kalau ke suami mah cintanya biasa aja. Halo, Bu. Kalau cintanya ke suami itu waktu awal, Bu, awal bulan. Selebihnya biasa aja. Bahasanya begitu kata ibu-ibu. Ya. Jadi ini poinnya takhwif. Kemudian adalah nizm. Ini adalah caranya yang zagha minasyaitan nasbun. Jadi mereka itu termasuk kategori memprovokasi. Jadi berusaha supaya kita itu melakukan keburukan. Nah, ini yang kita harus pahami dari langkah-langkah syaitan. Dan manusia yang senantiasa dimusuhi iblis sebenarnya pada umumnya cuma dua. Dia itu punya karakter keimanan yang kuat, kepercayaan karena ilmu yang dia miliki. Yang kedua adalah ketawakalan dia dengan ilmu itu. Salah satunya kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Ikhlas supaya kita niatnya ikhlas, memperbaiki niat kita. Kalau Al-Falaq supaya kita terhindar dari bencana di luar, termasuk kemarau yang ini, termasuk bencana. Kemudian ketiga, supaya terhindar ya dari namanya bahaya yang masuk ke dalam diri kita dalam bentuk bisikan dari kalangan jin dan manusia. Itu yang kita harus pahami. Karena ketika kita beriman dan bertawakal dengan ayat-ayatnya, insya Allah ada border. Ada apa? Border. Caranya gimana Ustaz? Ini adalah yang disampaikan. Jadi kebiasaan Nabi, mohon maaf ini kalau kita belajar, karena saya belajar Quran.
9 Quran. Itu kalau yang namanya Nabi itu, kalau yang namanya baca Quran, satu ayat tarik nafas. Maksudnya apa? Sepertiga kita Quran, sepertiga hidup manusia. Sepertiganya kan kita harus apa? Pernapasan. Artinya olahraga. Artinya kita harus banyak menarik napas nih. Kenapa? Kaitan tentang yajri bidam. Setan itu melalui darah. Peredaran apa? Darah. Dia masuknya bahan darah. Maka ketika kita banyak, maka disebutlah wajilat qulubuhum. Maka akan jadi apa? Merindinglah orang beriman itu ketika menyebut nama Allah. Jadi, maka itu caranya menghindar. Kenapa? Karena setan itu melalui apa? Darah. Kedua, setan melalui apa? Pori-pori, Pak. Saya baca dalam satu riwayat hadis, itu dia tuh pori-pori. Pori-pori kita banyak nggak? Banyak sekali. Makanya ketika kita tarik nafas dengan zikrullah, setan itu keluar di pori-pori itu yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Keluar. Bayangin satu orang itu 1000 jin. Kebayang nggak? Halo? Kebayang gimana banyaknya masuk dalam tubuh kita. Apalagi bapak yang sering keluar malam, ronda security, pulang malam. Itu mah setan-setan tuh datang itu nemani bapak. Saya banyak ada kasus bapaknya yang punya apa, yang sering pulang malam, anaknya yang kena gangguan setan, kemasukan. Gara-gara orang tuanya tidak pernah ucapin assalamualaikum masuk rumah, itu minimal saja. Mohon maaf ini, karena setan itu nggak suka kalau kita masuk ke rumah baca assalamu, minimal bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setan itu menguntit kita tuh. Jadi harus ada. Makanya kalau Nabi itu, masya Allah, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi itu kalau mau tidur baca apa? Al-Ikhlas, bahkan Nas, kemudian tiup. Semuanya. Untuk apa? Border, supaya apa? Pori-porinya itu tidak dimasuki oleh setan. Paham? Jadi ternyata caranya Nabi sudah dilakukan oleh Nabi. Mulai dari apa tadi? Dengan hal-hal seperti itu. Itu contohnya. Ya, karena berhubung waktu, ya sudah cukup aja. Mudah bermanfaat ya. Karena sudah jam 6, apa ditutup atau gimana? Baji. Ada pertanyaan dulu. Oke, silakan.